Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rian PHRS. Nah, teman-teman, kali ini saya ingin membahas atau mengomentari atau apapun namanya, atau mengkritik atau apapun lah. Jadi yang dibahas oleh Kiai Mukharor. Siapa itu? Jadi dia kiai yang kita semua ini tidak kenal awalnya. Lalu dalam kasus apa namanya ya, perdebatan nasab atau polemik nasab Ba'alawi, dia ikut nimbrung. Nah, akhirnya sekarang kita udah mulai kenal gitu. Jadi kalau kata anak sekarang bisa dikatakan pansos ya mungkin ya. Tentu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para ulama, para kiai. Tentu gini, ketika ada ulama yang lurus, kiai yang lurus, tentu kita hormat, kita ta'zim, kita cinta. Namun ketika ada oknum yang mengatasnamakan dia ulama, namun isinya adalah sebuah kebohongan, kebencian, fitnahan, maka pada saat itu juga saya sendiri, saya pribadi tidak menganggap itu ulama. Saya menganggapnya itu adalah orang jahat yang berjubahkan ulama. Begitu, teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini eh siapa ini? Nggak terkenal jadi agak-agak lupa. Mukharor ini yang disebut Kiai Mukharor ini itu mengatakan kesesatan Ba'alawi itu sangat banyak di kitab-kitab Ba'alawi. Jadi yang terputus bukan hanya nasabnya, yaitu terputus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun yang terputus juga adalah apa ya, ilmunya. Jadi ilmunya ini terputus dari Rasulullah. Kenapa? Karena banyak katanya dia mengatakan bahwa dalam kitab-kitab Balawi itu banyak yang menyimpang. Salah satunya, ya mungkin satu-satunya ya, yang menurut dia cuma dibilangnya salah satunya biar kelihatan banyak gitu. Padahal ya nggak ada. Jadi dia mengatakan bahwa di dalam kitab Maulid Simtuduror karangannya Al Habib Ali Al Habsyi yang semua kita tahu, seluruh dunia tahu kitab Maulid itu sangat masyhur, dibaca dari Maroko sampai Maroke, dari belahan dunia manapun itu membaca kitab Maulidnya Habib Ali Al Habsyi, yaitu Simtuduror. Nah, kata si Muharrar ini dia mengatakan bahwa sesatnya Habib Ali Al Habsyi itu dalam Simtudurornya itu katanya Habib Ali Al Habsyi menyalahi hadis Nabi, yang mana hadis Nabi itu mengatakan bahwa pada satu masa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masih kecil, itu kan kita semua tahu Rasulullah riwayatnya dibelek dadanya, dibersihkan, dibuang sifat-sifat jeleknya gitu oleh malaikat Jibril, lalu dimasukkan kembali. Itu sangat masyhur itu riwayat itu. Nah, di dalam menurut Muharrari di dalam kitabnya Ali Al-Habsyi, Habib Ali Al-Habsyi, itu dia tidak mengatakan bahwa sifat kejelekannya, sifat yang bersifat setan-setan itu dibuang, tapi justru Habib Ali mengatakan bahwa eh, Rasulullah itu suatu yang dalam diri Rasulullah suatu yang baik dan ditambahkan kebaikan, bukannya dibuang kejelekannya. Nah, sedangkan kata si Muharrar ini Rasulullah itu hadisnya justru tidak seperti itu. Katanya Rasulullah mengatakan bahwa sifat keburukan, sifat yang cenderung kesetanan gitu dibuang lalu diberi kebaikan, ditambah kebaikan gitu. Nah, ini kan kalau kalau teman-teman ya sering ngaji mungkin ya. Ini kan tentang adab, bukan tentang berlawanannya keterangan Rasulullah dan keterangan Habib Ali, bukan. Ini tentang adab. Teman-teman pasti tahu bahwa
Ini di kasus yang lain ya. Ini saya mau menggambarkan agar teman-teman bisa memahami. Teman-teman tahu bahwa Rasulullah itu melarang ketika para sahabatnya itu berdiri ketika Rasulullah datang. Para sahabatnya saking hormatnya mereka berdiri. Itu melarang. Tapi para sahabat tetap ketika Rasulullah datang itu para sahabat tetap berdiri sebagai bentuk rasa hormat. Kenapa? Karena larangan di situ itu sebagai bentuk ta'zimnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kedahsyatan, kehebatan, akhlak yang begitu dahsyat, begitu mulia sehingga Rasulullah apa ya tidak meninggi lah kalau bahasa bodohnya ya. Jadi Rasulullah tetap rendah hati. Jadi udahlah jangan kayak gitu, kayak gitulah. Tahu ya maksudnya ya. Nah itu bentuk kerendah hatian Rasulullah, bukan tentang larangan terus itu menjadikannya haram, bukan. Nah, kenapa para sahabat tetap berdiri walaupun Rasulullah sudah melarang? Karena itu bentuk penghormatannya para sahabat. Para sahabat tahu itu bukan satu keharaman, bukan satu larangan yang tercela. Itu hanya bentuk rendah hatinya Rasulullah dan para sahabat tetap menghormati Rasulullah, gitu loh. Nah, begitupun ketika dalam kasus ini nih, Rasulullah mengatakan riwayat yang tadi si Muharrar katakan seperti itu, tapi sebagai umat yang memuliakan Rasulullah, ya, itu kita ya mengatakan bahwa Rasulullah itu adalah seorang yang baik, tidak ada kejelekan di dalamnya dan ditambah kebaikan, itu bagi akhlak kita kepada Rasulullah. Jadi bukan penyimpangan, bukan kesesatan. Itu akhlak kita. Bagaimana mungkin kita mengatakan Rasulullah itu ada keburukannya di dalam hatinya, di dalam dirinya, lalu dibersihkan oleh Jibril, lalu ditambahi kebaikan lagi. Bagaimana mungkin kita berakhlak ketika kita berucap seperti itu? Kalau kita mengaku berakhlak, maka kita mengatakan, dan itu juga faktanya, bahwa Rasulullah itu tidak ada keburukan, tidak ada kejelekan, dan semua di dalam hatinya, dalam dirinya tersebut, semuanya kebaikan, dan ditambah kebaikan pula oleh Jibril. Itu akhlak kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan kesesatan. Jadi cara berpikirnya si Muharrar ini gimana sih? Itu yang pertama. Nah yang kedua, eh, tentang tidak diperbolehkannya para syarifah itu untuk menikah dengan orang-orang seperti kita. Jadi memang tidak dibolehkannya itu bukan dalam tingkat keharaman, bukan teman-teman. Tidak diperbolehkannya itu hanya demi untuk menjaga ya, menjaga nasab. Karena kita semua tahu nasab setiap orang itu kepada bapaknya. Jadi ketika kita menikahi syarifah yang mereka adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita bukan dzurriyyah Rasulullah, ketika kita menikahi mereka dan kita punya anak, maka anak itu nyambungnya ke kita bukan ke syarifah, sehingga anaknya syarifah yang dinikahi kita itu bukan dzurriyyah lagi, bukan dzurriyyah Rasulullah lagi. Gitu loh maksudnya. Ini demi menjaga nasab agar tidak terputus. Ini bentuk apa ya? Agar Rasulullah tuh seneng gitu loh. Coba bayangkan, ketika nasabnya terputus apakah Rasulullah senang? Gak mungkin teman-teman. Jadi ini menjaga nasab biar Rasulullah senang, nasabnya tidak terputus sampai hari kiamat. Apalagi dikatakan bahwa Imam Mahdi itu keturunannya Rasulullah. Nah kalau kita tidak menjaga dari sekarang, dari kemarin, dari dulu, lalu terputus nasabnya, gitu. Lalu bagaimana nanti itu bisa terjadi? Ini sebenarnya hal-hal yang sangat remeh yang tidak pantas digugat oleh seorang kiai, ya. Ini kalau digugatnya oleh anak-anak tongkrongan di jalan, anak-anak yang nggak tahu agama, yang nggak pernah ngaji, mungkin oke, nggak masalah. Karena memang mereka nggak tahu. Tapi digugatnya oleh kiai yang notabene harusnya paham akan hal-hal seperti ini. Jadi saya juga sebenarnya apa ya, kaku gitu loh kalau kalau kata orang Jawa itu, kok ada kiai yang seperti ini. Ini diprovokasi lagi kalau tidak salah, ini ada diduga di dalam yang di baliknya Kiai Maharor itu
itu di seberangnya, di hadapannya, emang nggak tersyuting, itu ada si siapa itu, Fuad Pleret. Fuad Pleret kan orang orang gitu kan, mudah-mudahan waras lah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, bagaimana videonya? Kita saksikan video yang berikut ini. Itu Masya Allah kok pembahasannya Enggak, itu. diulang Kiai. Oke. Jangan bilang tadi, Iya. terputusnya nasab Habib Alwi itu tidak berimplikasi Tidak kepada berindikasi pada terputusnya keilmuan. ternyata. Tapi setelah saya pelajari kitab-kitab Ba'alwi, banyak kenyelenehan. Banyak kenyelenehan. Banyak beberapa kisah-kisah khurafat, banyak beberapa apa itu fatwa-fatwa yang ngawur. Seperti contoh ya, ada kitab apa itu, kitab Ba'alwi terkenal itu di Indonesia yang terkenal. Itu di situ beliau berfatwa hukumnya tidak boleh menikahi apa itu syarifah, Habibah, nggak boleh. Nah ini apa itu, sehingga saya itu perkiraan atau husnudon saya dibalik terputusnya silsilah, tidak terputusnya keilmuan. Jebul enggak juga, enggak juga. Malah untuk mengembalikan keperawanan. Justru apa itu terputusnya silsilah juga akan merembet pada terputusnya keilmuan. Contoh di Simtu Duror apa di Risalah? Apa itu contohnya ya di Simtu Duror ya. Simtu Duror itu ada sebuah perkataan yang artinya begini. Habib Ali Al-Habsyi menerangkan bahwa Rasulullah itu dulu di waktu pembedaan dada, Habib Ali mengatakan bukannya mahal seton itu dibuang, bukan, tapi yang tadinya sudah bagus kemudian ditambahi kebaikannya. Ini bertentangan dengan cerita yang disampaikan oleh Rasulullah di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan di kitab-kitab hadis banyak, di mana Rasulullah cerita kalau mahalus setonnya dibuang. Sementara di Simtidur enggak, mahalus setonnya enggak dibuang. Ini ada sebuah kisah yang bertentangan, yang berlawanan, sehingga menurut pemahaman saya, sesungguhnya di saat kita mengatakan apa itu terputusnya silsilah Ba'alwi, kalau kita melihat Simtu Duror juga terputusnya keilmuan Simtu Duror. Bahkan ada banyak lah kitab-kitab Ba'alwi yang nyeleneh-nyeleneh, banyak. Tidak perlu saya jelaskan apa itu, kecuali kalau ada kitabnya tak terangkan. Jadi terputusnya nasab Habib Alwi itu menjadi pembuka terbongkarnya ajaran-ajaran sesat di kitab-kitab yang di karya-karya tulis Ba'alwi. Oh iya, gitu. Di karya-karya tulis Ba'alwi. Setelah saya renungi dengan sungguh-sungguh Kiai. Setelah saya renungi, di waktu kita itu sudah mengatakan bahwa Habib itu tidak dzurriyyah Rasul. Tapi kita masih setuju dengan fatwa-fatwanya Ba'alwi. Padahal mereka itu kan sudah tidak dzurriyyah Rasul. Dan mereka sudah tahu, sudah diberitahukan bahwa silsilah mereka sudah terputus. Tapi mereka masih mengkumandangkan bahwa dirinya adalah min dzurriyyati Rasul. Maka kita ini termasuk i'anatul bil maksiyat, i'anah maksiat, menolong kemaksiatan. Karena mereka udah jelas-jelas tidak dzurriyyahnya Rasul. Loh, kok kita masih ngikutin orang-orang yang mengetahui bahwa dirinya sudah tidak dzurriyyah Rasul, tapi masih mengaku dzurriyyah Rasul, dan ajarannya sesat, dan ajarannya banyak yang keliru. Sehingga apabila kita ini ngikut apa itu mereka, sesungguhnya kita bagian daripada nulung kemaksiatan mereka, karena mereka itu adalah orang yang menipu atau apa itu yang ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasul. Makanya jangan heran apabila ada dzurriyyah Rasul yang ada di Indonesia itu nyeleneh-nyeleneh itu. Jangan heran itu. Banyaklah katanya Habib Lutfi luar biasa katanya. Justru kalau kita mau berangan-angan, habaib yang paling membahayakan itu Habib Lutfi. Saya sering dikocam habis-habisan tentang ini. Karena Habib Lutfi ini beliau tidak apa itu sekeras Habib Rizik. Kalau Habib Rizik walaupun keras, di waktu ada apa itu hal-hal yang tidak diinginkan, beliau kan lari ke Arab Saudi.
Melarikan diri. Melarikan diri. Al-Kaburi. Tapi Habib Lutfi ini dengan suaranya yang Masya Allah, Lembut. yang Masya Allah, lembutnya yang luar biasa, tapi sangat-sangat membahayakan. Kenapa kok sangat-sangat membahayakan? Coba sekali-kali panjenengan, coba di tempatnya Habib Lutfi, jangan cuman sehari 2 hari, 40 hari panjenengan kumpul dengan Habib Lutfi, nanti baru tahu asli daripada Habib Lutfi. Kalau hanya melihat sekilas, melihat apa itu jubahnya dan ya seperti anak kecil lihat apa itu, ya, lihat orang yang pakai jubah. Di sini kan banyak orang-orang yang semacam itu. Jadi apa itu, walaupun kita ini beranggapan bahwa silsilah Ba'alwi itu terputus, itu bukan berarti hanya sekedar terputus silsilahnya saja, tidak. Tapi coba diteliti keilmuannya. Ada hal-hal yang aneh. Teliti orangnya, ada hal-hal yang aneh. Indonesia ini sangat antusias dengan Habib Syekh semisal. Loh, kita orang ini percaya penuh dengan Habib Syekh yang imamahnya Masya Allah, yang pembicaraannya Masya Allah, yang pidatonya Masya Allah. Kemudian menipu dengan sebutan, dengan lantunan lagu Habib Rizik, Habib Rizik gurune NU. Loh, ini menipu loh ini. Ini sangat-sangat menipu. Bagaimana jika Habib Syekh wafat, Habib Lutfi wafat, ulama-ulama pribumi wafat, anak keturunan kita akan mengatakan bahwa Habib Rizik gurunya NU. Kapan wong NU belajar pondok di tempat Habib Rizik? Panjenengan pernah mendidik Habib Rizik? Tidak pernah. Seakan-akan orang NU ini berguru dengan Habib Rizik. Seakan-akan seperti itu. Itu tidak cuma itu saja. Banyak penipu, apa itu tipuan-tipuan, banyak itu. Kalau pengen tahu caranya atau berteman dengan tokoh-tokoh Habib itu, coba temani selama 40 hari, nanti akan tahu. Temani selama 40 hari, coba itu di apa itu di Semarang itu ada Habib Umar itu, coba sekali-kali temani 40 hari. Jadi saya ini tidak hanya sekedar memframing jelek, enggak, coba temani selama 40 hari. Orang itu kalau pengen tahu kehebatan orang, lakukan metode arba'in. Lakukan metode arba'in. Wong ada orang mandul Gus, ada orang mandul enggak bisa hamil. Saya ijazahi metode arba'in Gus, langsung hamil loh Gus. Maksudnya metode arba'in gimana? Tak suruh berhubungan badan 40 hari non stop. Jebol. Makanya kalau ada orang ampuh jaduk, dibedil dor, dimasukkan benda, dor benda, caranya ditembak nyampe 40 kali. Jebol mau tembak. Jebol. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, gimana teman-teman, sudah disaksikan videonya? Begitulah kira-kira. Jadi sebenarnya saya juga udah malas yang komentarin hal-hal bodoh seperti itu gitu. Rasanya kok buang-buang waktu gitu loh, ngomentarin fitnahan-fitnahan receh kayak gitu. Cuman demi menjaga akidah, keren kan? Demi menjaga akidah, betul. Tapi demi menjaga akidahnya umat muslim yang awam-awam, ya, karena orang yang awam gampang sekali terpengaruh. Jadi demi menjaga hal yang seperti itu, ya saya walaupun malas ya angkat bicara lah. Malas sebenarnya. Jadi saya tuh tidak tertarik ya kalau ada orang-orang yang kalau bodoh masih mending, kalau ucapannya bodoh masih mending. Tapi kalau terlalu bodoh dalam ucapan, dalam komentar, dalam statement itu sebenarnya malas juga gitu loh. Malas juga. Jadi gitu aja teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa selamat akidahnya, tidak terpengaruh oleh oknum-oknum yang bengkok. Saya mengatakan di sini oknum siapapun ya. Mau itu oknum kiai ke, mau itu oknum habaib ke, mau kiai mau habaib, kalau itu bengkok nggak usah diikuti. Ya. Nggak usah diikuti. Tapi kenapa saya tetap membela Ba'alawi? Karena kan itu oknum, ya. Ba'alawi itu dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita tidak suka dengan satu dua oknum habaib, ya tentu
tidak bisa dijadikan alasan pembenaran untuk kita membenci mereka, membenci Ba'alawi secara keseluruhan, gitu teman-teman ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Itu aja dari saya. Saya pribumi, saya cinta Kiai dan saya cinta Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.